Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bu Meta. Perkenalkan, nama saya Apri Luise Saringar Ulibasa dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor presensi 3. Di video ini saya akan melakukan pengerjaan serta menjelaskan soal matematika tentang garis lidik nomor 3 yang Ibu berikan. Berikut adalah video penjelasannya. Oke, ini adalah soalnya. Oke, kita mulai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan informasi-informasi yang ada di soal ini ke dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita lebih mudah dalam membuat kendala maupun menentukan fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Nah, untuk bahan alat tenaga kita sebut saja sebagai keperluan produksi. Kemudian untuk barang A kita sebut X, barang B kita sebut Y. Untuk X bahannya memerlukan 4, untuk Y bahannya memerlukan 3. Kemudian kurang dari sama dengan 180. Kenapa di sini tertulis kurang dari sama dengan 180? Karena di soal ditulis pengusaha tersebut memiliki paling banyak 180 bahan. Yang berarti jumlah bahan ini tidak bisa lebih dari 180 karena pengusahanya hanya memiliki 180 bahan. Kemudian sama halnya juga dengan alat dan tenaga. Oke, kita lanjut saja. Untuk X alatnya membutuhkan 1 dan untuk Y alatnya membutuhkan 1. Kemudian kurang dari sama dengan 50 yang berarti jumlah alat ini tidak bisa lebih dari 50. Kemudian untuk X tenaganya 1, untuk Y tenaganya 2. Kemudian kurang dari sama dengan 80, yang artinya jumlah tenaganya tidak bisa lebih dari 80. Kemudian untuk X labanya 4000. Ini maksudnya satu barang A atau X ini adalah labanya 4000. Kemudian untuk satu barang B atau Y ini labanya adalah 3000. Nah, dari sini kita bisa membuat kendalanya. Cara membuat kendalanya, kita mulai dulu dari bahan. Untuk barang A atau X, kita sepakati X saja ya. Untuk X, ini bahannya 4, maka kita tulis di sini 4X. Kemudian plus, untuk Y-nya kita sebut di sini 3, maka kita tulis di sini 3. Dan kita tulis Y, karena di sini adalah barang B atau Y, maka kita tulis 3Y. Kurang dari sama dengan 180. Kemudian untuk X-nya alatnya 1, maka 1X. Untuk Y-nya alatnya 1, maka kita tulis 1Y. Kemudian kurang dari sama dengan 50. Kemudian untuk tenaga X-nya 1, kemudian untuk Y-nya tenaganya 2, maka kita tulis 1X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini maksudnya X-nya lebih besar daripada 0, boleh 0 tetapi tidak boleh minus. Sama halnya juga dengan Y. Y-nya lebih besar daripada 0, 0 pun boleh tapi tidak bisa minus. Dan dari sini, dari tabel ini kita bisa menentukan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Cara menentukannya itu, untuk X-nya labanya 4000, maka kita tulis 4000X. Kemudian untuk Y labanya 3000, maka kita tulis 3000Y. Maka fungsi objektifnya F dalam kurung X, Y sama dengan 4000X plus 3000Y. Dan sekarang kita lanjut ke dalam pembuatan grafiknya dengan GeoGebra. Oke, sekarang kita sudah ada di aplikasi GeoGebra. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan itu memasukkan kendala ke dalam GeoGebra. Untuk yang pertama ada 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 180. Kemudian yang kedua ada 1X plus 1Y kurang dari sama dengan 50. Kemudian yang ketiga ada 1X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Kemudian ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk yang bahan, alat, dan tenaga. Dan sekarang sudah kebentuk grafiknya.
Nah, yang birunya tebal ini, segitiga yang biru tebal ini, adalah segitiga atau grafik yang bakal kita pakai untuk mencari titik maksimum atau nilai maksimumnya. Dan sekarang saya akan mengganti dulu warnanya supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah, sekarang kita ganti saja ini ke sama dengan. Itu juga dengan ini, kita ganti sama dengan. Ini juga, dan ini juga. Nah, sekarang kita ke tools dan kita ganti ke points and object. Kita buat ini menjadi titik A, ini kemudian titik B, kemudian di sini titik C, titik D, dan titik E. Kemudian kita buat ke polygons ke sini, ganti ke titik sini, sini, ini dan ini. Sini. Nah, kemudian kita ganti warnanya supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Titik deh, warnain aja. Oke. Nah, sudah deh. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita memasukkan fungsi objektif atau fungsi tujuan ke dalam GeoGebra, yaitu 4000x tambah 3000y sama dengan f. Nah, di sini muncullah garis lidiknya. Kita ganti dulu warnanya atau warnanya saja. Nah, kemudian kita ke tools, kita ke slider, kita ke sini settings. Nah, untuk slidernya kita ganti 100.000 minimalnya, kemudian untuk maksimalnya kita ganti ke 300.000 saja. Lanjut enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari titik mana yang terdapat nilai maksimum. Untuk titik A 120.000, untuk titik B itu 170.000, dan untuk titik C 180.000. Dan ternyata titik C dan titik D terdapat adalah nilai maksimumnya, yaitu 180.000. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah mencari untuk titik C berapa X dan Y-nya, dan titik D berapa X dan Y-nya. Nah, seperti yang kita lihat, untuk titik C, X-nya adalah 30, dan Y-nya adalah 20. Dan untuk titik D-nya, X-nya adalah 45, dan Y-nya adalah 0. Khusus untuk titik C, kita bisa menghitung lebih pasti X dan Y-nya berapa. Dengan cara mengeliminasi antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Mengapa dengan persamaan pertama dan kedua? Karena titik C ini terbentuk dari persilangan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, untuk hitungannya bisa kita lihat di Word yang sebelumnya, akan saya tunjukkan. Nah, dan ini adalah hasil dari hitungan eliminasi persamaan kendala pertama dan kedua. Dan ternyata X dan Y-nya sama seperti yang ada di GeoGebra. X-nya adalah 30 dan Y-nya adalah 20. Sama halnya juga dengan titik D yang X-nya adalah 45 dan Y-nya adalah 0. Nah, dengan demikian kita sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di soal nomor 3. Kita mulai dulu dari yang A, jawabannya model matematika dari permasalahan, yaitu kendala dan fungsi objektifnya. Dan ini adalah jawabannya. Kemudian daerah penyelesaiannya seperti yang ada di GeoGebra, ini saya hasil screenshot. Kemudian laba maksimum yang diperoleh adalah 180.000, dan banyak barang A dan barang B yang diproduksi agar diperoleh laba maksimum. Untuk titik C-nya, barang A-nya berjumlah 30, dan untuk barang B-nya berjumlah 20. Dan ini adalah pembuktiannya, 180.000. Dan untuk titik D-nya, barang A-nya berjumlah 45, dan untuk barang B-nya berjumlah 0. Dan ini adalah pembuktiannya, 180.000. Nah, demikian hasil pengerjaan dan pembahasan soal nomor 3 dari video saya. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bu Meta. Saya Apri Luis dari kelas 11 IPS 2 pamit undur diri. Terima kasih.